Selamat pagi anak-anak didik kami semua. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semua. Hari ini kita masih belajar tentang IPA, yaitu cahaya dan penglihatan. Berikut videonya, jangan lupa untuk ditonton, dipelajari dan juga dicatat yang penting. Oke. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya dapat dihasilkan oleh bermacam-macam benda. Benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Sumber cahaya di tata surya kita yang paling besar yaitu matahari. Sumber cahaya ada dua. Yang pertama, sumber cahaya alami. Contohnya, matahari, bintang, kunang-kunang, dan sebagainya. Dua, sumber cahaya buatan. Contohnya lampu listrik, lampu minyak, lilin, senter, dan sebagainya. Tahukah kalian sifat-sifat cahaya? Sifat-sifat cahaya ada yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus bisa kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Perhatikan contoh berikut pada gambar. Cahaya tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya yang merambat lurus di dalam ruang tidak bengkok. Cahaya merambat lurus juga dapat kita perhatikan pada contoh berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus dengan menggunakan karton yang diberi lubang, dan pada ujung karton kita dapat melihat sebuah lilin yang menyala. Nah, kita dapat melihat cahaya lilin dari lubang karton yang disusun lurus. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Contoh cahaya merambat lurus. Yang pertama, berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar. Yang kedua, cahaya dari lampu senter. Yang ketiga, cahaya dari kendaraan bermotor. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya kaca dan plastik. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya dinamakan benda gelap. Contoh benda tidak tembus cahaya yaitu kertas, karton, tripleks, kayu, dan tembok. Cahaya dapat menembus benda bening. Dapat kita lihat pada gambar berikut sebagai contoh. Dapat dilihat ternyata cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Pada contoh berikut. Yang berikutnya adalah
Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu yang pertama pemantulan Baur atau pemantulan difusi. Yang kedua pemantulan teratur. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan Baur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantulannya tidak beraturan. Pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata dan mengkilap, misalnya cermin. Sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Contoh peristiwa pemantulan cahaya yaitu manusia dapat melihat pantulan bayangannya di cermin, atau sebagai contoh berikut yaitu senter dan juga kaca. Cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya dapat merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Nah, sebagai contoh pada gambar, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Dasar kolam yang terlihat dangkal dapat kita lihat sebagai contoh cahaya dapat dibiaskan. Penguraian cahaya. Selain keempat sifat tersebut, cahaya juga dapat diuraikan. Penguraian cahaya disebut dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya monokromatik atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Contohnya yaitu pelangi. Hal ini menunjukkan gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.